datang di ibadah live streaming Sekolah Minggu GKI Bethlehem Kuala Kencana hari Minggu 12 September 2021. Kali ini ibadahnya akan dipimpin oleh Kak Tasya. Dan yang akan melayani firman Tuhan di hari ini adalah Bunda Mince Kaviar. Bagaimana adik-adik kabarnya di hari ini? Semoga sehat, semoga sukacita dan siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Tema kita di hari ini masih sama dengan tema kita di minggu lalu. Ada yang masih ingat nggak? Cuma 3 kata. Ada yang masih ingat nggak? Tuhan menjaga kita. Tema kita hari ini adalah Tuhan menjaga kita. Nah, adik-adik, Kak Tasya mau tanya, udah pada siap untuk memuji Tuhan? Lebih keras lagi, sudah siap memuji Tuhan? Oke, mari kita bangkit berdiri, kita mau lompat-lompat, kita mau bernyanyi, bersukacita. Lagunya medley ya, ada 3 lagu. Lagu yang pertama, Kudaki-daki gunung yang tinggi. Lagu kedua, Tangan kanan tangan kiri. Lagu yang ketiga, Jalan serta Yesus. Siap ya adik-adik? Mari semua bangkit berdiri. Silakan duduk kembali. Baik, sekarang kita akan masuk untuk mempersiapkan hati kita. Kita akan berdoa. Tapi sebelumnya, Kak Tasya mau ajak kita bersama-sama menyanyi lagu Bapakku Datang Padamu.
kebaikan-Mu. Mari adik-adik kita satu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami anak-anak sekolah minggu GKI Bethlehem Kuala Kencana datang ke hadirat-Mu seraya memuji dan mengucap syukur. Kami sungguh berterima kasih karena Tuhan boleh menjaga kami sampai dengan hari ini. Tuhan Yesus, saat ini kami telah siap untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan mau memimpin ibadah kami ini dari awal pertengahan hingga akhir. Semoga nama-Mu yang dimuliakan, nama-Mu yang dipuji. Inilah doa kami, haleluya, amin. Adik-adik masih siap kan untuk memuji dan memuliakan Tuhan? Oke, kita bangkit berdiri lagi, kita mau nyanyi lagi, pakai gerakan lagi ya. Lagu Engkau Yesus Tuhanku. Masih ingat gak ya lagunya? Kalau lupa-lupa ingat gak apa-apa, nanti ikutin kata Tasya ya. Engkau Yesus Tuhanku. Ada yang masih ingat gak? Lagunya gini, dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Ingat? Sip. Kita tunggu ya. Silakan musik. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Mengasihi-Mu, mencintai-Mu, Juru Selamat-Ku selamanya. Kau Yesus Tuhanku. Dalam-dalam cinta-Mu Bapa, lebih dalam dari apapun. Besar-besar kasih-Mu Bapa, lebih besar dari apapun. Aku mengasihi-Mu, aku mencintai-Mu, Juru Selamat-Ku selamanya. Kau Yesus Tuhanku. Selamanya Kau Yesus Tuhanku. Baik adik-adik, dipersilakan duduk kembali. Oke, sekarang kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Nanti ada pemutaran video juga. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan di hari ini, Kak Tasya mau ajak adik-adik untuk duduk yang manis. Yang belum ambil Alkitab, cepat diambil ya. Terus standby lagi di depan tab, laptop atau TV-nya di rumah. Kita bersama-sama menyanyi lagu Firman Tuhan Ku Dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
Silahkan. Selamat pagi. Selamat pagi adik-adik. Ya baik adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita menghampiri Tuhan dulu dalam doa ya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, pada saat ini kami anak-anak-Mu akan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Berkati kami, berkati anak-anak ini agar mereka boleh mengerti dan memahami firman kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sudah siapkan hati kami, sudah siapkan telinga kami untuk menerima dan mendengarkan firman kebenaran-Mu. Dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan memohon kepadamu ya Allah Bapa di dalam kerajaan sorga. Amin. Nah, adik-adik, cerita kita di pagi hari ini terdapat di dalam kitab Daniel pasal 6 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-29. Sebelum kita mendengarkan cerita, adik-adik kita simak dulu video berikut ini. Darius, orang Media, menerima pemerintahan ketika ia berumur 62 tahun. Lalu, berkenanlah Darius mengangkat 3 pejabat tinggi atas kerajaannya. Dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan. Tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun, sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian atau sesuatu kesalahan padanya. Daniel ini dalam kamar atasnya 3 kali sehari ia berlutut, berdoa, serta memuji Allahnya. Maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat suatu alasan dakwaan terhadap Daniel ini, kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Kemudian bergegas-gegaslah para pejabat tinggi dan wakil raja itu menghadap raja. Ya Raja Darius, semua pejabat tinggi kerajaan ini telah mufakat supaya dikeluarkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia, kecuali kepada tuanku ya Raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Dan buatlah suatu surat perintah yang tidak dapat diubah menurut undang-undang orang Media dan Persia. Demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja. Daniel tidak mengindahkan larangan yang tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Setelah raja mendengar hal itu, maka sangat sedihlah ia, dan ia mencari jalan untuk melepaskan Daniel. Bahkan sampai matahari masuk, ia masih berusaha untuk menolongnya. Berbicaralah raja kepada Daniel. Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Sesudah itu, raja memberi perintah. Lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Lalu pergilah raja ke istananya, dan berpuasalah ia semalam-malaman itu. Dan ia tidak dapat tidur. Pagi-pagi sekali, ketika fajar menyingsing, bangunlah raja dan pergi dengan buru-buru ke gua singa. Berserulah ia kepada Daniel dengan suara yang sayu. Daniel,
hamba Allah yang hidup, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, telah sanggupkah ia melepaskan engkau dari singa-singa itu? Lalu kata Daniel kepada raja, Ya Raja, kekallah hidupmu. Allahku telah mengutus malaikatnya untuk mengatupkan mulut singa-singa itu, sehingga mereka tidak mengapa-apakan aku. Karena ternyata aku tak bersalah di hadapannya. Tetapi juga terhadap tuanku, ya Raja, aku tidak melakukan kejahatan. lalu sangat sukacitalah raja. Maka ditariklah Daniel dari dalam gua itu, dan tidak terdapat luka apa-apa padanya, karena ia percaya kepada Allahnya. Raja memberi perintah, lalu diambillah orang-orang yang telah menuduh Daniel, dan mereka dilemparkan ke dalam gua singa. Kemudian Raja Darius mengirim surat kepada orang-orang dari segala bangsa. Bunyinya, Bertambah-tambahlah kiranya kesejahteraanmu. Bersama ini kuberikan perintah. Di seluruh kerajaan yang kukuasai, orang harus takut dan gentar kepada Allahnya Daniel. Dia yang telah melepaskan Daniel dari cengkeraman singa-singa. Sebab dialah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. dan Daniel ini mempunyai kedudukan tinggi pada zaman pemerintahan Darius dan pada zaman pemerintahan Koresh. Ya adik-adik, tadi kita sudah menonton videonya bahwa Raja Darius memilih pejabat tinggi Raja Darius memilih 3 orang pejabat tinggi dan Daniel adalah salah satu dari mereka. Raja Darius sangat suka kepada Daniel sebab Daniel begitu baik dan bijaksana. Nah, adik-adik, begitu para pejabat tinggi dan wakil-wakil raja itu mendengar itu, maka mereka sangat iri hati karena Raja Darius memilih Daniel sebagai penguasa tertinggi atas kerajaannya. Dan pejabat-pejabat itu mereka ingin mencari kesalahan dari Daniel agar supaya Daniel dihukum. Tetapi mereka tidak menemukan kesalahan pada diri Daniel. Salah seorang dari mereka mengatakan bahwa Daniel tidak punya kesalahan apa-apa. Daniel tidak bersalah. Kan tetapi Daniel dia selalu memuji dan menyembah Allahnya. Dia selalu beribadah dan berdoa kepada Allahnya. Nah, adik-adik, para pejabat tinggi dan para wakil raja itu mereka sepakat untuk pergi menemui raja dan meminta kepada raja supaya raja mengeluarkan surat perintah larangan yang melarang untuk rakyatnya di semua kerajaan raja itu tidak boleh menyembah kepada manusia atau tidak boleh menyembah kepada dewa-dewa lain kecuali menyembah kepada Raja Darius. Maka Raja Darius
membuat surat perintah itu untuk melarang tidak boleh ada yang menyembah kepada manusia atau menyembah dewa-dewa lain. Daniel mendengar surat perintah itu akan dibuat. Daniel tidak menyerah, dia tidak takut. Dia bertambah semangat untuk beribadah dan berdoa kepada Tuhan. Daniel pergi ke rumahnya untuk beribadah, berlutut dan berdoa kepada Tuhan. Maka pejabat-pejabat dan wakil-wakil raja itu mereka mengikuti Daniel. Mereka melihat Daniel berlutut dan berdoa. Mereka cepat-cepat kembali dan pergi menghadap raja, memberitahukan kepada raja bahwa Daniel menyembah Allahnya, tidak menyembah raja. Maka raja harus menghukum Daniel. Mereka memberitahukan bahwa Daniel melanggar peraturan itu. Jadi Daniel harus dihukum. Melihat muka raja itu, raja sangat sedih karena raja sangat sayang kepada Daniel. Tapi sudah terlanjur, raja mengeluarkan surat perintah itu. Sehingga Daniel, mau tidak mau Daniel harus dimasukkan ke dalam gua singa itu. Raja memerintahkan dan mereka membawa Daniel, melemparkan Daniel ke dalam gua singa itu. Nah, adik-adik, di dalam gua singa itu Daniel tidak takut. Daniel tetap berdoa kepada Tuhan. Maka Tuhan mengirim malaikatnya datang menolong Daniel di dalam gua singa itu. Malaikat menutup mulut-mulut singa itu sehingga singa-singa itu tidak menerkam Daniel. Nah, adik-adik, apa yang dibuat raja ya pada malam itu? Raja kembali ke istananya. Malam itu raja tidak bisa tidur. Raja ingat Daniel. Pagi-pagi sekali raja kembali ke gua itu dan memanggil Daniel. Daniel, Allah hamba yang hidup, Allahmu yang kau sembah dan dengan tekun, telah sanggupkah melepaskan engkau dari singa itu? Daniel menjawab, Allahku telah mengutus malaikatnya untuk menolong aku. Begitu Daniel menjawab raja, maka raja sangat bersukacita. Raja senang sekali dan raja memerintahkan untuk mengeluarkan Daniel dari gua singa itu. Nah, adik-adik, raja melihat keajaiban itu atau mujizat itu. Raja memerintahkan seluruh kerajaannya untuk harus menyembah kepada Allah. Semua harus menyembah kepada Allah Daniel karena Dia adalah Allah yang hidup, yang kekal untuk selama-lamanya. Nah, adik-adik, kenapa
Daniel bisa selamat karena Tuhan Allah menolong Daniel. Daniel itu dia sangat rajin, taat beribadah dan berdoa. Daniel ini hidup dekat dengan Allah. Apakah adik-adik juga bisa berdoa seperti Daniel? Apa yang kita bisa ambil dari Daniel? Itu adalah kita harus tetap berdoa. Walaupun kita berada di dalam bahaya, kita tidak boleh menyerah untuk berdoa kepada Tuhan, supaya kita diselamatkan oleh Tuhan seperti Daniel. Tuhan menyelamatkan Daniel. Nah, sampai di sini cerita kita adik-adik dan ayat hafalan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam kitab Mazmur 121 ayat yang ke-7. Ayo adik-adik, mari kita baca bersama-sama. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, Ia akan menjaga nyawamu. Ya, kita panggil lagi Kakak Tasya. Baik, terima kasih Bunda Mince. Terima kasih juga adik-adik telah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Jadi kita belajar hari ini tentang Daniel, seorang yang pemberani, seorang anak Tuhan yang taat sekali. Walaupun Daniel harus masuk di dalam goa, tetapi Daniel percaya akan janji Tuhan karena Tuhan akan menjaga Daniel. Nah, ada satu lagu yang merefleksikan firman Tuhan kita di hari ini tentang Daniel. Mungkin adik-adik ada yang belum familiar, Kak Tasya nyanyi duluan, nanti setelah itu adik-adik boleh ikut ya. Lagunya sangat gampang, judulnya Berani Seperti Daniel. Beranilah seperti itu ya. Bisa kan? Oke, kita ulangi 2 kali ya. Lebih semangat. Adik-adik boleh bangkit berdiri. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Sekali lagi. Beranilah seperti Daniel yang pegang terus kebenaran. Meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Adik-adik boleh dipersilakan duduk kembali. Sekarang saatnya kita akan memberikan persembahan kita kepada Tuhan. Adik-adik nanti boleh titip persembahannya ke orang tua. Akan dibawakan saat ibadah jam 9 nanti ya. Kita akan menyanyi lagu Bersyukur. Bersyukur 1 kali aja, tapi dengan penuh semangat ya. Bersyukur, bersyukur, berilah syukur, bersyukur. Susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu sepenuh hatimu. Oke adik-adik, sekarang waktunya kita akan berdoa, doa persembahan sekaligus doa penutup. Kak Tasya akan memimpinnya. Kita sama-sama lipat tangan
kita mau berdoa. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih Tuhan boleh menjaga kami sampai dengan saat ini. Kami bersyukur karena kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengarkan firman-Mu yang tadi dibawakan oleh Bunda Mince Kaviar. Semoga firman yang disampaikan tidak pergi begitu saja, tetapi boleh kami tanamkan dan kami lakukan dalam hidup dan kehidupan kami. Kami mau Tuhan belajar dari firman Tuhan di hari ini tentang Daniel yang begitu taat kepada Engkau, yang percaya terhadap Engkau, walaupun Daniel harus menerima konsekuensinya untuk masuk ke dalam goa, tapi Daniel percaya Tuhan akan menjaga Daniel. Sama seperti adik-adik juga percaya dalam segala situasi apapun, Tuhan akan menjaga adik-adik. Tuhan Yesus Kristus, kami mau berdoa untuk adik-adik yang ada di rumah. Tuhan berkati mereka dalam masa pertumbuhan mereka, dalam pendidikan mereka. Berkati mereka, berikan kesehatan, kekuatan. Tuhan mau senantiasa bersama-sama dengan mereka dalam segala aktivitas yang mereka lakukan setiap harinya. Berkati juga orang tua mereka, berkati papa mama yang bersama-sama dengan adik-adik di rumah, berkati juga kakak, adik, dan sanak saudara yang bersama-sama dengan mereka. Tuhan Yesus Kristus, kami telah selesai ibadah. Tuhan tolong ingatkan kami untuk beribadah lagi di minggu depan di jam yang sama ya Bapa. Tuhan Yesus, kami mohon ampun jika kami kedapatan melakukan kesalahan terhadap sesama kami, terlebih kepada Engkau. Inilah doa dan ucapan syukur kami, hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Baik adik-adik, ibadah kita telah selesai. Jangan lupa di minggu depan di jam 8 pagi kita akan bersama-sama beribadah di YouTube GKI Bethlehem Kuala Kencana, ibadah live streaming sekolah minggu GKI Bethlehem Kuala Kencana. Jangan lupa juga buat adik-adik yang punya HP, yang punya Instagram, boleh di-follow Par GKI Bethlehem. Itu akan ada banyak informasi tentang ibadah, banyak informasi juga tentang kegiatan Par GKI Bethlehem Kuala Kencana. Oke adik-adik, sebelum kita mengakhiri ibadah kita di hari ini, Kak Tasya mau undang adik-adik semua untuk bangkit berdiri. Kita menyanyi lagi lagu Berani Seperti Daniel. Beranilah seperti Daniel, pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Sekali lagi, beranilah seperti Daniel dan pegang terus kebenaran, meskipun dalam goa tetap percaya Tuhan. Terima kasih adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.